Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan tentang kebudayaan Islam. Sebelumnya saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Saya Salsabila Liv Rizkia, NPM 02, dan teman-teman saya Cici Nuraini Wahyuni, NPM 08, dan Anissa Rizky Nabila, NPM 41. Pengertian kebudayaan. Kebudayaan berasal dari bahasa Sanskerta yaitu budaya, yang merupakan bentuk jamak dari budi. Sedangkan daya berarti hasil karya cipta manusia. Dengan demikian berarti kebudayaan adalah semua hasil karya, karsa, dan cipta manusia di masyarakat. Istilah kebudayaan ini sering dikaitkan dengan istilah peradaban. Karena nilai-nilai kemanusiaan yang bersifat universal akan berkembang menjadi sebuah peradaban. Menurut istilah, Islam adalah agama samawi. Kebudayaan Islam selalu terkait dengan nilai-nilai ilahiyah yang bersumber dari ajaran kitab suci Al-Quran dan Hadis. Sehingga dapat dipahami bahwa kebudayaan Islam adalah implementasi dari Al-Quran dan Sunnah oleh umat Islam dalam kehidupannya, baik dalam bentuk pemikiran, tingkah laku, maupun karya untuk kemaslahatan umat manusia dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mencari keridhoannya. Prinsip-prinsip kebudayaan Islam. Prinsip dasar yang membedakan antara kebudayaan secara umum dengan kebudayaan Islam yaitu pada sumber yang menjadi pijakannya. Pada kebudayaan secara umum ini sumber pijakannya yaitu hasil produksi manusia semata. Sedangkan untuk kebudayaan Islam ini sumber pijakannya yaitu hasil produk manusia yang dasarnya ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Perumusan prinsip-prinsip kebudayaan Islam ini antara lain, sumber segala sesuatunya adalah Allah karena darinya berasal semua ciptaan. Yang kedua, diembankan amanah khalifah manusia. Manusia diberi potensi yang lebih dari makhluk lainnya. Yang keempat, ditundukkan ciptaan Allah yang lain kepada manusia, baik tanah, air, angin, tumbuhan maupun hewan. Yang kelima, dinyatakan bahwa semua fasilitas dan amanah tersebut akan dimintai pertanggungjawabannya kelak. Selanjutnya, masjid sebagai pusat peradaban Islam. Dalam bahasa Arab, masjid berarti tempat sujud atau tempat ibadah. Dalam perjalanan sejarah Islam, pada umumnya, di samping sebagai tempat sholat, masjid ini pada zaman Nabi dijadikan sebagai pusat peradaban Islam. Masjid dijadikan simbol kesatuan dan persatuan umat Islam. Karena itu, pengembangan dan pengayaan ulang atau revitalisasi fungsi masjid sebagai pusat berbagai kegiatan sosial seperti keagamaan, pendidikan, politik, kesehatan, dan sebagainya kini menjadi lebih diperlukan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sejarah intelektual umat Islam. Dalam sejarah intelektual Islam, ilmu pengetahuan sangatlah diagungkan. Bahkan, Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman Islam memuat kata-kata tuntunan, observasi, dan ilmu. Kata ilmu digunakan dalam Al-Quran sebanyak 780 kali. Implikasinya menjadi menunjukkan kecintaan pada ilmu dengan cara menyebarluaskan ilmu tersebut kepada masyarakat. Geliat ilmu pengetahuan menjalar ke lapisan masyarakat. Para sultan dan khalifah memberi dukungan penuh terhadap perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan sejarah intelektual Islam. Sejarah intelektual dunia Islam tak kenal lelah. Dengan semangat kecintaannya terhadap ilmu, sejarah intelektual dihiasi dengan intensitas penerjemahan buku-buku asing ke dalam bahasa Arab. Penerjemahan tersebut dilakukan dengan Daulah Umayyah yang disponsori oleh Khalifah Khalid bin Yazid. Kegiatan penerjemahan baru mencapai keemasannya pada masa Khalifah Al-Ma'mum. Penerjemahan ini tidak hanya berkisar pada warisan Yunani, tetapi juga mencakup peradaban lainnya. Ini bukti bahwa penguasa
juga ikut andil dalam sejarah intelektual Islam. Dan semangat kecintaan terhadap ilmu, sejarah dipenuhi oleh ilmuwan-ilmuwan besar. Jadi, ilmu yang diinginkan adalah ilmu yang dapat mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dan sejarah telah membuktikan hal tersebut. Ilmu yang berkembang dalam Islam tidak dapat dilepaskan dari dimensi ilahiyah. Motivasi sarjana Muslim pada era gemilang Islam dalam mencari ilmu-ilmu kealaman adalah upaya untuk mengetahui tanda-tanda Tuhan di alam semesta. Selanjutnya adalah fakta-fakta saintik seputar kebudayaan Islam. Terjadinya asimilasi antar bangsa Arab dan bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Berkat keberhasilan penyebaran Islam ke berbagai wilayah yang baru, Islam bertemu dengan berbagai kebudayaan baru yang memiliki khazanah pengetahuan yang baru pula. Faktor ini telah mendorong lahirnya ilmu pengetahuan. Kemajemukan dalam pemerintah dan politik. Kedua, melakukan nikah silang dengan wanita-wanita Persia. Bahkan hasil pernikahan ini melahirkan khalifah baru. Salah satunya adalah Al-Ma'mun. Pada masa ini pula, tata pemerintah Islam tak lagi menjadi monopoli orang Arab. Dinasti Abbasiyah membuka ruang yang luas bagi orang di luar Arab yang ahli di bidangnya. Duduk di pemerintahan, penyediaan infrastruktur dilakukan oleh Al-Rashid, pada akhirnya dilanjutkan oleh Al-Ma'mun. Khusus dalam pengembangan pendidikan, ilmu pengetahuan, kehidupan intelektual, dan kebudayaan. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor pendorong kebangkitan filsafat dan sains dalam peradaban Islam. Yang pertama yaitu terjadinya asimilasi antara bangsa Arab dengan bangsa-bangsa lain yang lebih dahulu mengalami perkembangan dalam ilmu pengetahuan. Lalu yang kedua ada pluralistik dalam pemerintahan dan politik. Yang ketiga yaitu stabilitas pertumbuhan ekonomi dan politik. Lalu yang keempat ada gerakan penerjemahan. Dan yang terakhir yaitu berdirinya perpustakaan-perpustakaan dan menjadi pusat penerjemahan dan kajian ilmu pengetahuan. Lalu ada nilai-nilai Islam dalam budaya Indonesia. Yang pertama, yaitu menumbuhkan rasa cinta kepada kebudayaan Islam yang merupakan buah karya kaum muslimin pada masa lalu. Yang kedua, yaitu memahami berbagai hasil pemikiran dan hasil karya para ulama untuk diteladani dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membangun kesadaran generasi muslim akan tanggung jawab terhadap kemajuan dunia Islam. Yang keempat, yaitu memberikan pelajaran kepada generasi muslim dari setiap kejadian untuk mencontoh atau meneladani dari perjuangan para tokoh di masa lalu guna perbaikan dari dalam diri sendiri, masyarakat, lingkungan negerinya, serta demi Islam pada masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu memupuk semangat dan motivasi untuk meningkatkan prestasi yang telah diraih umat terdahulu. Berikutnya ada contoh budaya Indonesia yang memiliki nilai-nilai Islam. Yang pertama ada halal bihalal. Halal bihalal merupakan tradisi khas Indonesia yang lahir dari sebuah proses sejarah. Biasanya dilakukan pada bulan Syawal atau momentum Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua, yaitu tabot atau tabuik. Tradisi ini merupakan upacara tradisional masyarakat Bengkulu. Tabot dilakukan untuk mengenang kisah kepahlawanan dan kematian Hasan dan Husain bin Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga yaitu ada Sekaten Surakarta. Tradisi sekaten atau peringatan yang dinamai Maulid Nabi ini dilaksanakan setiap tahun di Keraton Surakarta, Jawa Tengah, dan Keraton Yogyakarta. Yang terakhir, yang keempat itu adalah Grebek. Grebek adalah salah satu tradisi yang dilakukan di Keraton Yogyakarta. Grebek pertama kali diselenggarakan oleh Sultan Hamengkubuwono I. Tradisi ini dilakukan saat Sultan mempunyai hajat berupa menikahkan putra mahkotanya. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf ada yang kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.